Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Bedah RUU, sebuah program yang mengupas dan menggali aspek-aspek krusial dalam pembentukan undang-undang. Pada episode kali ini, kami akan membahas rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan pada bagian kedua ini, kami akan menghadirkan salah satu korban bom di kedutaan Australia dan mengangkat masalah deradikalisasi. Saya Yusli Hayanti, inilah Bedah RUU. Pemirsa, korban tindak terorisme adalah orang yang paling menderita dari aksi-aksi terorisme karena kebanyakan korban adalah orang-orang tak bersalah. Tetapi sayangnya, korban seolah tidak diberikan tempat dalam rancangan undang-undang yang baru, tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dikatakan bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Semua pembiayaan dibebankan kepada negara, tetapi banyak korban yang tidak mendapatkan haknya secara benar. Saat ini, ada 1.100 lebih korban aksi terorisme tidak mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Ada berbagai sudut pandang bagaimana melihat kekejaman terorisme. Salah satu sudut pandang kali ini saya akan mengambil dari si korban. Saat ini saya berada di daerah Depok guna untuk menemui salah satu korban tragedi bom Kuningan 9 September 2004 lalu. Ia adalah Iwan Setiawan. Iwan Setiawan adalah salah satu keluarga korban bom Kuningan di depan kedutaan Australia. Meskipun ia berhasil membuat titik balik dalam hidupnya pasca pemulihan trauma, tetapi sisa-sisa kenangan pahitnya masih tergurat di wajahnya. Dalam kondisi traumatik, ia harus merawat istrinya yang sedang hamil dan bersama-sama menjadi korban aksi teror bom di depan kedutaan Australia. Iwan Setiawan kini menggantungkan hidup sebagai tukang reparasi komputer di daerah Depok. Tidak bermaksud untuk misalnya saya mengulas kesedihan yang 12 tahun terjadi, tapi kami menginginkan informasi yang lebih jelas langsung kepada Mas Iwan, salah satu korban saat ini. Bisakah Mas Iwan ceritakan sedikit banyak mengenai saat kejadian? Iya, baik. Terima kasih. Pada waktu itu kejadian kira-kira jam 9.45, saya bersama almarhum istri menuju bidan langganan saya yang berada di daerah Minangkabau. Waktu itu saya bersama almarhum istri mau memeriksakan kandungan yang waktu itu kandungannya umur 8 bulan, kira-kira 8 bulan. Terus saya berdua berboncengan mengendarai kendaraan bermotor melewati jalan Rasuna Said. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba dengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Kami berdua terpental. Waktu itu saya ingat saya ingin melindungi perut istri dari jatuhnya, tapi karena hentakan atau daya ledakan sangat kuat, akhirnya kami berdua sama-sama jatuh. Saya mencoba membangunkan istri, namun istri teriak kesakitan kan, terus lalu dia melihat saya, tiba-tiba dia teriak histeris, mata saya kenapa gitu. Mata saya kan waktu itu kan keluar terus kenyal gitu, kayak ngatung-ngatung gitu, kayak ikan kalau di matanya kan netes gitu kan, sama darah banyak yang keluar. Akhirnya kan saya mencoba untuk menahannya, sama kami berdua tuh saling memapah menuju rumah sakit yang paling terdekat. Pada waktu itu rumah sakit yang terdekat itu kan MMC. Saya berdua saling memapah, maksudnya begini kan,
nyebrang ke arah rumah sakit MMC, namun aku urungkan niatnya karena dalam pikiran saya kan rumah sakit MMC kan rumah sakit mahal. Jadi aku balik lagi tuh Mbak, aku memutuskan nyari motor, saya cari-cari sama almarhum tuh, akhirnya dapet motornya. Lalu aku sela-sela nggak bisa kan, waduh darah udah kemana-mana, istri juga di sininya berdarah, pahanya juga sobek sini, sama sininya mengeluh sakit. Ketemu motornya, sela-sela saya nyalain nggak bisa. Di situ baru saya ingat, biasa orang kalau lagi keadaan terpuruk sama keadaan kritis kan ingat mau mati itu kan. Jadi saya di situ berdoa, ya Allah tolong jangan ambil nyawa saya saat ini ya Allah, tolong kuatkan saya ya Allah demi untuk mengemban amanatku, yaitu kan si jabang bayi ini. Saya kan lagi itu menantikan anak kedua. Nggak bisa, akhirnya di tengah keputusasaan dengan kalimat takbir Allahu Akbar jedar, motor itu pun alhamdulillah nyala, ya kuasa Tuhan kali ya. Terus saya mencoba nyuruh istri naik di belakang saya bonceng. Terus saya sembari pegang ini, saya mencoba ke rumah sakit Aini. Namun di tengah perjalanan saya limbung, saking banyak darah yang keluar dari mata saya, pusing, pegel, rasanya bercampur aduk. Akhirnya tepat di halte Perbanas, saya memberhentikan motor saya. Terus saya minta tolong yang di halte untuk mengantarkan istri ke rumah sakit terdekat. Namun bukan istri yang diantar, malah saya yang diboncengin gitu. Jadi dia yang nyetir, malah istri dari belakang lari-lari kecil mencoba mengikuti arah motor saya. Terus singkat cerita, sampailah saya di rumah sakit ini. Saya dibaringkan pakai berangkaf yang Arab itu, dibaringkan nggak begitu lama. Almarhum istri datang dan saya dibaringkan berdua. Terus di situ kita saling menguatkan, berpegangan tangan. Saya dimasukkan kamar operasi untuk melakukan tindakan. Sadar-sadar saya jam 10 saya dibilangin istri sama keluarga saya dibilangin istri dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena kontraksi. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, bom itu meledak, apa yang Mas Iwan lihat dari sekitar kejadian? Berantakan. Bagaimana juga orang-orang di sekitar situ, apakah juga membantu para korban yang lain, atau misalnya Mas juga salah satu orang yang dibantu oleh masyarakat yang berada di sekitar kejadian? Hampir pada waktu kejadian bom itu meledak, semua berlarian, berhamburan keluar, terus saling menyelamatkan masing-masing, nggak ada yang nolongin, yang diminta tolong juga kabur juga. Terus situasi dan kondisi pada saat itu porak-poranda, gedung kaca pada pecah sama daun-daunan itu pada berserakan. Waktu itu suasana sangat kacau. Berapa lama Mas waktu habis operasi masih tinggal di rumah sakit? Ini? Kalau saya hampir 1 bulanan lebih, hampir 2 bulan. Kalau istri malam habis kejadian, terus dia lahiran, paginya nyenguk saya. Dia minta pulang paksa. Mas, kalau boleh tahu, apakah pada saat menjalankan rangkaian pengobatan ini, adakah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap semua kondisi pengobatan dari Mas Iwan maupun almarhumah? Saya cerita dari awalnya dulu ya. Pertama kita datang ke rumah sakit itu, kita juga digeletakin dulu Mbak, bukan langsung ditanganin. Digeletakin dulu, suasana di rumah sakit kacau balau, darah di mana-mana, orang berteriak pada minta tolong duluan ditanganin. Nah, saya di berangkap itu, akhirnya kondisi saya kan udah menggigil. Saya pun akhirnya minta tolong juga, teriak juga. Datang satu suster, terus nggak lama dokter, dia nanya ini dari namanya siapa, dari mana, terus ada keluarga yang di sini nggak, ntar siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Wah sedih banget rasanya, bukan ditanganin, ditanya-tanya interogasi, ada keluarga yang menjamin nggak gitu kan. Akhirnya kan saya ingat kan kalau di Jakarta kan butuh semacam ibaratnya kayak getakan dulu lah biar kita cepat ditangani. Saya bilang aja, dokter cepat tanganin saya aja, keluarga saya di sini ada semua, dan di kerja PNS juga banyak kok, dokter nggak usah khawatir, ntar sudah administrasi biar keluarga saya yang nanggung. Begitu saya ini langsung ditanganin Mbak, kamar operasi segala macam gitu. Kalau sang istri bagaimana? Sang istri saya kurang tahu, kan soalnya kan pas saya masuk ke kamar operasi saya udah nggak sadar, saking pusing, saking dan rasa sakit yang begitu hebat, jadi udah nggak sadar.
Saya tahu-tahunya malah istri udah melahirkan besok paginya. Berarti pada saat sampai selesai pengobatan itu berarti sebulan lebih di rumah sakit. Tidak ada dari mungkin dari kepolisian atau dari pemerintah Kalau mungkin mendata beberapa korban yang ada di rumah sakit Aini saat itu ada nggak? Mas? ada. Ada. Kalau nggak salah besoknya apa gimana saya lupa ingat. Ada pendataan dari kedutaan staf kedutaan sama kepolisian itu berapa minggunya sama dari asuransi, tapi asuransinya nggak nyampe sih. Sempat Hanya mendata saja atau mungkin ada bantuan yang diberikan pada Mas? kalau waktu staf dari kedutaan dia mendata sama dia ngasih tahu ke kita sama pihak rumah sakit bahwa pasien korban ini seluruh biayanya sama ini ditanggung sama kedutaan. Nah dari situ sekitar 1 minggu baru dari pemerintah ada Depkes ya, ada selebaran bahwa pasien ini selama berobat ditanggung pemerintah. Pada saat sudah selesai semua rangkaian pengobatan di rumah sakit Aini, kemudian pulang ke rumah dan dengan kondisi yang adakah tanggung jawab lagi dari pemerintah atau baik dari kedutaan terhadap? Kalau dari kedutaan sampai sekarang sih welcome ya, masih kita ada hubungan buat kesehatannya. Kalau dari pemerintah kan hanya kondisi pada saat darurat aja, mungkin sekitar pengkafarannya sekitar 2 minggu dari kejadian sama paskanya itu sekitar 2 mingguan. Jadi pas setelahnya juga saya cover pihak kedutaan. Justru malah pihak kedutaannya sampai saat ini masih memperhatikan para korban termasuk Mas Iwan dalam hal ini. Mas, kalau misalnya juga saya bertanya, bagaimana bentuk trauma yang akhirnya timbul dalam diri Mas Iwan akibat kejadian bom satu? Kalau trauma secara psikologis, emosi kadang suka meledak-ledak. Terus pada waktu ini trauma yang dulu ya, sekarang sih alhamdulillah sih udah sedikit demi sedikit hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sama saya mencoba melawan juga sama sharing sama teman-teman sesama korban juga. Kalau traumanya kalau saya dulu lewat situ aja, padahal udah di dalam mobil atau naik motor, kalau lewat ngeliat ada mobil bokap di kedutaan itu, dekat kedutaan, badan kaku, mau digerakin juga kayak nggak bisa, terus napasnya juga kayak kayak tersengal-sengal gitu Mbak, kayak susah gitu. Mas, kalau saya juga boleh bertanya, saat itu pekerjaan Mas Iwan sebagai apa? Aku kebetulan waktu itu habis putus kontrak, tapi saya juga udah ngelamar lagi dan alhamdulillah diterima di salah satu bank swasta nasional. Seminggu malah saya sebelum diklat hari Senin, Kamis kena kejadian, jadi saya nggak bisa ngikutin diklat itu. Jadi pas sudah selesai saya ke kantornya, jadi kandidatnya udah ditergantikan. Jadi seminggu Kamis 91 kena bom, Senin itu harusnya sebenarnya diklat. Karena saya kena bom, jadi saya di rumah sakit, jadi kan nggak bisa ikut diklat dan nggak ada yang ngubungin ke kantor bank. Berarti, itu. Terkena kejadian musibah bom tanggal 9 September, kemudian kehilangan pekerjaan kalau saya bisa katakan seperti itu. Bukan kehilangan pekerjaan, kesempatan baik itu lewat jadinya. Kesempatan yang baik lewat, kemudian akhirnya jabatan copot. Iya, pada saat itu saya udah di tempat saya di daerah lagi. Jadi kan kita udah berdua tuh udah bermimpi indah gitu. Iya. Dengan manusia berkehendak, Tuhan menentukan lain. Adakah rasa kecewa, marah dengan keadaan di mana kalau saya tadi bertanya bahwa pemerintah lebih pada memperhatikan Mas untuk bertanggung jawab para korban, atau salah satunya Mas hanya 2 minggu setelah memang semua rangkaian di rumah sakit Aini ini selesai dilakukan, sampai sekarang justru bahkan dari pihak kedutaan yang lebih concern terhadap kondisi kesehatan Mas Iwan. Apa harapan Mas, atau apa sih yang Mas rasakan kekecewaan yang begitu mendalam, atau ada bentuk kemarahan terhadap pemerintah atau bagaimana? Kalau kekecewaan sama pemerintah, pada saat saya kondisi terpuruk, jadi saya ngelamar kerja kemana-mana nggak diterima, terus saya merasa nggak diperhatiin, sementara saya beban ekonomi saya hidup harus dijalanin, saya menanggung dua anak kan, ibaratnya ke depannya ini gimana, sedangkan untuk makan saya aja kondisi pada saat itu kan susah, terus anak-anak gimana gitu kan. Jadi merasa pemerintah nggak simpatik atau nggak memperhatikan sama sekali ke korban. Jadi kekecewaan
benar-benar ada, hampir malah saya itu ibaratnya kesel dan marah, malah ibarat wah kalau begini kalau ini kondisinya mendingan saya jadi pengantin atau teroris sekalian kan, jadi biar pemerintah tuh melihat gitu kan, melihat misalnya walaupun saya meninggal masalah neraka dan surga kan wallahu alam, Allah yang tahu, jadi dengan saya itu aja, jadi pemerintah tahu. Dan pada saat itu saya targetnya malah kalau saya ketemu misalnya ada yang teroris dan bisa berikut saya dan saya bisa ngambil jalannya, targetnya malah saya istana. Setiap orang yang menjadi korban dalam sebuah aksi terorisme wajib mendapat perlindungan dari negara. Korban dapat menerima kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti rugi berupa uang maupun non-uang yang hilang akibat tindak terorisme yang pembiayaannya dibebankan kepada negara. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan fisik dan sosiologis akibat tindak pidana terorisme. Aliansi Indonesia Damai AIDA yang mendampingi dan mendorong korban terorisme menjadi duta perdamaian menyatakan bahwa penanganan korban terorisme kurang memberikan rasa keadilan. Hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi belum diberikan secara maksimal kepada korban. Bahkan kalaupun ingin mengurus hak-haknya pun prosesnya sangat berliku. Saya terus terang menyerukan agar pemerintah ini mulai mempunyai kesadaran tentang perspektif korban. Perspektif korban artinya seperti saya bilang tadi, hak-hak korban dan peran para korban itu diberikan secara wajar, secara adil. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang penanggulangan terorisme misalkan, kan selama ini semuanya udah dikasih peran. Polisi sudah punya peran, aparat sudah punya peran, bahkan TNI bentar lagi juga akan punya peran misalkan. Pengamat punya peran, mantan pelaku punya peran. Korban, kalau kita melihat sikap pemerintah dalam hal ini, katakan negara barangkali lebih tepatnya ya, bukan pemerintah, negara, kita bisa melihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini ada 3 perundang-undangan yang berkaitan dengan korban terorisme, yang itu bisa menjadi potret bagi kita tentang lemahnya negara memenuhi hak dan memberikan peran kepada para korban. Yang pertama, undang-undang yang sedang direvisi ini, itu kan undang-undang yang dibuat dengan latar belakang bom Bali dan lain sebagainya, maka kemudian diberlakukan. Di undang-undang ini ada tentang hak korban, yaitu tentang hak kompensasi, ya, itu diatur di situ. Cuman dalam kajian kami dan kebutuhan di lapangan, hak ini kemudian ibarat sebuah peraturan yang mustahil dilaksanakan. Kenapa mustahil dilaksanakan? Karena di undang-undang yang lama kompensasi itu pencairannya atau pemenuhannya salah satunya dilaksanakan dengan mekanisme pengadilan. Bahwa korban harus mendapatkan salinan vonis dari pengadilan bahwa orang ini bersalah, maka kemudian dia bisa mendapatkan kompensasi. Padahal kalau kita berbicara tentang korban dalam konteks studi korban, itu kan pemenuhan hak korban bersifat mendesak karena berkaitan dengan derita orang, berkaitan dengan luka orang, berkaitan dengan mungkin orang kehilangan orang terkasihnya. Tidak logis kalau kemudian hak-hak ini, kompensasi ini harus bisa dicairkan kalau nunggu adanya putusan dari pengadilan. Untuk itu kami katakan tadi, kita minta pemerintah untuk melihat korban secara komprehensif. Permasalahannya adalah korban, kita tidak mau bicara pemerintah pilih kasih. Benar, penting untuk melihat korban-korban saudara dan saudari atau keluarga dari pelaku tindak pidana terorisme yang kita harus tetap ayomi seperti itu ya, karena mereka juga warga negara Indonesia, dan penting untuk menjalankan konteks deradikalisasi supaya mereka tidak ada di jalan yang sama dengan pelaku terorisme. Hanya masalahnya perilaku ini tidak sebanding, seperti Mbak katakan tadi, tidak sebanding dengan korban tindak pidana terorisme. Kami punya data bahwa hanya satu putusan hakim sajalah yang memberikan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Itu pun sangat terbatas, hanya 10 juta satu orang. Padahal korban tindak pidana terorisme butuh biaya lebih.
tidak hanya pengobatan fisik tapi juga pengobatan mental. Anda bayangkan butuh pengobatan psikologis dan lain-lain. Tidak hanya korban langsung juga, ada korban tidak langsung. Bagaimana dengan korban traumatis yang tidak punya bentuk luka fisik? Masalahnya adalah dalam beberapa kasus yang kami cermati, paling gampang bom Sarinah misalnya, korban hanya dibatasi dalam konteks luka fisik. Jadi kalau Anda luka mental, mereka yang melihat langsung kejadian segala macam itu tidak ada pembiayaan untuk misalnya pergi ke psikolog atau pengobatan secara mental seperti itu ya. Ini jadi problem bagi kami. Saya sempat beberapa waktu lalu bertemu dengan salah satu korban bom Kuningan, Pak. Nah, dia merasa bahwa pemerintah atau negara belum cukup hadir untuk para korban saat itu. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Untuk korban itu perlu diatur khusus secara istilahnya pelindungan terhadap saksi korban. Iya. Itu kemudian juga sebetulnya sudah ada aturan hukumnya. Kalau memang itu dirasa cukup, saya pikir perlu duduk bareng antara pemerintah dengan DPR ini memikirkan terkait dengan hal tersebut. Kami pun juga sangat setuju kalau memang itu untuk memberikan rasa kenyamanan, perlindungan, dan juga istilahnya memulihkan kembali stabilitas daripada korban. Begitu juga jangan sampai dicampur-campur. Dalam artian dulu pernah saya contohkan saat ada pembentukan pengadilan tipikor, tetapi ada kepentingan mungkin apakah itu penyidik atau penuntut umum atau instansi tertentu untuk masuk dalam sistem itu, kemudian disebutkan kalau penyidikan diaturnya di Undang-Undang Kepolisian, kalau penuntutan di Kejaksaan, kalau istilahnya proses peradilan ada di pengadilan. Di sini itu adalah jas pembentukan peradilan, misalnya seperti itu. Mutatis dengan di sini ini adalah jas untuk teroris. Yang lain-lain diatur malah di tempat-tempat yang lain. Kalau memang tidak sinergi di sana, kita lakukan perubahan. Saya kemarin sangat terharu ketika RDPU dengan AIDA, Asosiasi Indonesia Damai dan Penyintas Nusantara. Mereka ini beranggotakan 1098 orang. Mohon maaf, semuanya cacat. Kenapa cacat? Mereka korban peristiwa teroris. Jadi ada bom di sana, mereka kena cacat. Mereka mengatakan negara tidak hadir. Padahal di Undang-Undang 31 2014 tentang LPSK, ada tupoksi LPSK untuk menanggulangi korban-korban teroris. Tapi mereka tidak mendapatkan dana dan tidak punya peraturan pelaksana bagaimana menangani itu. Nah, ini kan perlu kita masukkan di dalam RUU yang akan kita buat ini. Kemudian rehabilitasi, kita kepingin nanti kalau ada terjadi peristiwa dimanapun itu, maka rumah sakit yang terdekat dengan peristiwa itu wajib mengobati, menangani penanganan medisin korban-korban ini, dan tagihannya diminta kepada negara. Apakah itu langsung kepada kementerian dan lembaga atau cukup kepada pemerintah daerah, atau penyalurannya dipusatkan kepada LPSK. Tapi yang jelas itu ini harus dipertegas aturannya seperti apa. Pemirsa, memang menjadi harapan kita semua bahwa pemerintah dapat memperhatikan korban terorisme melalui regulasi yang jelas dan melindungi kenyamanan warga. Setelah ini, kami akan membahas beberapa pasal krusial mengenai deradikalisasi dan cyberterorisme dengan beberapa narasumber tentunya. Tetaplah bersama kami dalam Bedah RUU. Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memunculkan pasal mengenai deradikalisasi dan cyberterorisme. Deradikalisasi adalah suatu proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan orang maupun perseorangan agar tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan secara ekstrim yang mengarah tindak pidana terorisme. Penggunaan kata radikalisme dapat dimaknai mengarah kepada kelompok tertentu. Bagi kami, RUU ini memang punya beban diskriminasi yang sangat kuat. Ada beberapa ketentuan, misalnya bicara tentang perilaku.
seperti teroris. Kami tidak paham maksudnya apa. Nah, deradikalisasi dengan sistem ini kan sangat menjurus kepada saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam. Dalam penelitian kami juga ada hampir setengah sampai 30% ekstrajudisial penangkapan yang terjadi dan pembunuhan terjadi itu dilakukan dalam konteks mendekati simbol-simbol agama. Jadi penangkapan dilakukan di masjid, di tempat-tempat bersimbol agama tertentu. Nah, konteks ini menunjukkan bahwa ada tujuan yang sangat jelas dan ada kecenderungan mengidentikan konteks terorisme ini dengan salah satu agama tertentu. Apalagi dengan konteks deradikalisasi yang ditawarkan dalam RUU ini, dengan adanya berapa delik pidana yang kemudian sangat menjurus dengan perilaku-perilaku terhadap agama tertentu, dengan potensi bahwa kami melihat akan ada akan ada tujuan pemidanaan yang jelas yang sifatnya sangat diskriminatif terhadap agama dan ideologi tertentu. Itu salah satu hal yang kami tentang dalam RUU ini. Ya, Pak Karjono, kalau misalnya berbicara masalah penggunaan istilah deradikalisasi, nah ini kan pengklaiman ini lebih pada menyudutkan pada salah satu agama misalnya untuk masalah aksi teroris di Indonesia. Apakah nantinya juga penggunaan istilah ini akan tetap digunakan di undang-undang ini atau bagaimana? Ya, perlu dipahami sebetulnya pengertian alas dasarnya itu adalah radikal. Ya. Radikal itu orang yang berpikiran frontal, yang berpikiran sangat berbeda dengan orang normal lainnya. Artinya itu tidak mengenal apakah itu agama tertentu. Ya memang benar bahwa katakanlah sekarang ini di dunia dibidiknya agama tertentu, tetapi sebetulnya terkait dengan radikal itu sendiri bukan terhadap agama tertentu. Itu kalau makanya terkait dengan pemaknaan ini, apakah itu radikal atau istilah lain, yang penting maknanya itu sebetulnya. Kemudian saat dia radikal, supaya kembali dia normal, maka dilakukan deradikalisasi. Deradikalisasi tadi juga luas, artinya setiap orang yang ke arah mau radikal, sebaiknya dilakukan deradikalisasi. Kan kalau deradikalisasi ini kan mereduksi, artinya yang radikal menjadi tidak radikal. Yeah. Nah, ini kan diarahkan kepada mereka yang pernah terlibat dalam gerakan teroris. Tapi kan yang paling perlu di pencegahan. Kalau ini kita bikin deradikalisasi, tapi bibitnya jalan terus, itu kan lebih payah. Maka deradikalisasi sebagai upaya untuk menyadarkan mereka yang sudah melakukan tindakan teroris agar kembali ke jalan yang benar, itu kita perlukan. Yeah. Nah, tapi jauh lebih perlu dari itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemahaman radikal yang menjurus pada teroris. Nah, deradikalisasi itu juga kita kritisi, terutama yang terkait dengan pasal 43A yang sering disebut sebagai pasal Guantanamo itu, ya. Kalau itu saya kira normanya nanti harus diperjelas, harus jelas gitu ya. Apa ukuran bahwa seseorang itu diduga terlibat dalam satu kegiatan terorisme, dan itu kemudian membuat penegak hukum, penyidik atau penuntut umum itu berhak untuk menempatkan orang itu di satu tempat selama 6 bulan. Itu. Menempatkan itu apa? Ditahan, ya. Apakah dalam ruang tahanan, atau katakanlah misalnya tidak dalam ruang tahanan tapi dalam satu lingkungan tertentu, misalnya kayak kalau imigrasi itu kan ada rumah detensi imigrasi, orang itu nggak boleh keluar, tapi juga nggak ada dalam ruangan tahanan. Pemirsa, upaya-upaya pencegahan dari rancangan undang-undang revisi pemberantasan tindak pidana terorisme muncul dalam beberapa pasal perubahan. Pasal 13 ditambah dengan pasal 13A yang intinya menindak ujaran kebencian yang mengarah ke perbuatan teror. Ujaran kebencian gitu itu kan istilahnya deliknya belum selesai.
Tapi coba nanti kita lihat di penjelasan 15, pasal 15, itu sudah ditegaskan betul bahwa istilahnya rencana yang belum selesai tadi sudah bulat untuk dilakukan penyelesaiannya. Itu filosofinya seperti itu. Tapi bahasa hukumnya ada di penjelasan pasal 15. Tetapi itulah yang kira-kira dimaknai, memang kalau dikatakan ini bisa jadi kayak undang-undang yang lama, undang-undang untuk artinya ada pasal saat dilempar tuh nempel kan gitu. Itulah sebetulnya karena teroris juga sangat serius. Pemirsa, kejahatan terorisme memang sangat mengkhawatirkan kita semua. Dimanapun kita berada, serasa begitu dekat dengan bentuk aksi terorisme karena kita pun dapat menjadi korbannya. Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR RI, semoga saja nantinya hasilnya dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita semua ingin hidup dengan rasa aman, nyaman, jauh dari rasa takut, dan negara harus hadir untuk mewujudkannya, karena itu adalah harapan kita semua. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa dalam bedah RUU yang lain. Harapannya ya RUU ini dibahas secara intensif ya. Bisa selesai secepatnya namun tidak perlu dengan tenggat waktu. Kita berharap undang-undangnya kita buat sebaik mungkin, nanti diamanahkan kepada aparat yang juga memiliki sifat yang terbaik. Sehingga hasilnya teroris tidak lagi berkembang di NKRI. Dengan undang-undang ini, orang perorangan atau setiap orang, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, untuk mengembangkan suatu istilah teror itu menjadi terhenti.